Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Saudara yang terkasih, penulis Amsal dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini menandakan bahwa apa yang kita ucapkan atau perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan berdampak, karena apa yang kita ucapkan dan kita percayai akan benar-benar terjadi. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 17 ayat 6, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Karena perkataan kita itu sangat penting, saudara, maka kita perlu memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Memperkatakan firman Tuhan adalah cara yang sangat baik untuk membangun iman kita. Sebagai orang percaya, setiap kita memiliki kuasa atas kehidupan atau kematian, kemenangan atau kekalahan, berkat atau kutuk melalui perkataan kita setiap hari. Mari kita mulai perhatikan apa yang senantiasa kita ucapkan atau gemakan akan sangat menentukan masa depan kita. Saudaraku, perkataan kita cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Karena itu, kita harus mengisi perbendaharaan hati kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengucapkan yang benar akan memberikan pengaruh yang baik dalam setiap area kehidupan kita, saudara. Karena itu kita harus menjaga perkataan iman kita, sebab iman dilepaskan melalui mulut atau ucapan kita, dan itu sangat menentukan masa depan kita. Ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan, kita masih ingat, hanya Yosua dan Kaleb yang memperkatakan hal-hal baik sebagai perkataan iman. Sedangkan 10 orang lainnya yang adalah majoritinya atau mayoritasnya memberikan laporan yang negatif, memberikan laporan yang buruk. Seluruh rakyat justru terpengaruh dengan laporan yang negatif itu, sehingga mereka mulai tawar hati dan menolak untuk memasuki negeri itu.
akibat dari ketidaktaatan itu, Tuhan mendidik mereka di padang gurun selama 40 tahun lamanya, saudara, sampai semua angkatan yang memberontak itu mati, kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara, bangsa Israel mengalami kegagalan karena lebih percaya pada perkataan-perkataan negatif, dan mereka lupa akan janji-janji Tuhan. Biarlah hari ini yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang penuh dengan iman berdasarkan firman Allah dan kebenarannya. Dan biar masa depan kita yang Tuhan rancangkan itu selalu indah dan penuh dengan harapan. Berjalanlah dengan iman, perkatakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang mengajar dan juga menegur setiap kami. Perkataan kami adalah masa depan kami. Ketika kami tidak menjaga lidah kami ini, kami suka menggemakan yang negatif, maka hasil yang kami peroleh pun negatif. Hari ini Tuhan, kami memperkatakan firman Allah, memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang mulia, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan atas hidup kami itu indah, dan berjalan dengan Tuhan kami yakin dan percaya ketaatan kami kepada Tuhan selalu menghasilkan hal-hal indah yang Engkau rancangkan bagi setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu,
Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Kau Yesus, Kau pernah ikat janji-Mu, Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Semua firman-Mu, amin. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.